Selamat datang, Aziatnya. Kalau kenal motocross itu sekitar umur 7 tahun. 7 tahun. Dari situ saya ajak nonton. Nah, waktu nonton ada itu penjual merchandise ya. Waktu minta jaket, waktu mau beli kehabisan. Saya nggak usah belikan jaket ya, belikan apa itu aja gitu. Apa motornya? Kan aku pengen, terus nangis selama 1 bulan, akhirnya dibeliin. Pingin main apa mek pingin atribut-atributnya? Pengen apa ya, kayak pengen motore. Oh, pingin motore. Dia itu kalau di rumah itu diam, nggak kayak apa ya, nggak kayak seorang pembalap. Tapi ketika berada di sirkuit, nyalinya udah bisa dibilang hampir sama kayak cowok. Lawannya kalau tanding ya cowok semua. Karena sudah terlanjur, ya saya terusin aja supaya ada pembalap cewek dari Batu gitu. Dia sebagai cewek itu kalau di dunia motocross itu jarang sekali. Untuk saat ini mungkin di Jawa Timur yang mengikuti motocross hanya 2 orang, Nafisa sama 1 dari Gresik kalau nggak salah. Kelas 1 itu udah ikut latihan. Pertama kali lomba itu di Jalibar. Mulai kecil 50 cc, naik kelas 65 cc, sekarang 85 cc. Kalau saya pribadi dengan teman-teman ini memulai partner dengan Nafisa semenjak dia kelas 5 SD. Jadi perbedaannya Nafisa ini cukup signifikan. Dulu kalau balapan jatuh, kalah itu nangis. Tapi dengan melihat waktu yang terus bergulir, terus berjalan, kita jadi ikut merasakan berkembangnya Nafisa itu juga cukup bangga. Ke Sulawesi, cuma jadi bintang tamu. Tapi ikut lomba Moto1 juara 1. Banyak sih, kayak yang di Lamongan dapat juara 1, terus di mana? Di Jakarta itu dapat juara 5. Terus gak tahu, lupa yang lain. Tapi Nafisa nanti jatuh, Pak? Pernah jatuh 2 kali yang fatal. Lah aku itu gak jumping tapi bisa terus nempel gini. Akhirnya pas jumping tinggi itu aku gini, kayak jengking gitu. Terus iniku itu tulangnya numpuk. Kalau emosi itu balapnya jadi hancur gitu. Kayak skill kayak misalnya skillnya banyak gitu, jadi balapnya ngawur. Kalau masalah khawatir, semua orang pasti punya khawatir. Untuk menghindari kekhawatiran itu kan perlu latihan-latihan agar terhindar dari hal-hal yang misalkan jatuh gitu. Ya makanya latihan itu tujuannya untuk mengurangi resiko-resiko. Pertama aku trauma, terus aku akhirnya coba-coba gitu, akhirnya sekarang kendel maneh. Katosan. Melihat dia sebagai aset, bisa dibilang aset, apalagi dengan usia yang sangat muda itu, kita sebisa mungkin, semampu mungkin dengan keterbatasan kita berusaha untuk membantu Nafisa baik dari segi tenaga, dukungan, moral, dan lain-lain sebagainya lah. Ya kalau sekolah itu apa ya, tetap gitu kan, Sabtu Minggu libur, jadi latihannya di Sabtu Minggu. Pendidikan sama motocross seimbang. Nafisa memang anak yang cerdas mungkin.
Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu selalu ranking. Pernah waktu ada perlombaan di Gunung Bromo itu sama bawa buku, soalnya Seninnya langsung ujian. Melihat usia dari Nafisa yang masih relatif muda, jelas untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya masih cukup panjang. Sebenarnya nggak hanya di dunia motocross, tapi dia nanti juga bisa terjun ke road race. Tak terhingga, banyak pengalaman, dapat banyak teman, terus bisa kemana-mana. Semenjak jadi pembalap itu IG ku banyak pengikutnya. Kalau aku menang gitu biasanya traktir. Terus ditraktir temenan? Kadang iya. Terima kasih Nafisa. Dulu nomornya cuma 57. Saya cuma iseng-iseng maju. 57 artinya maju itu. Sampai 65 cc ya 57 tetap. Kok nggak pernah coba saya kasih 1571 gitu, iseng-iseng. Nah, dari situ kok langsung namanya terus melejit gitu loh. Ya, saya ingin dia lebih giat, karena yang pertama itu jenjangnya dia masih panjang. Kedua juga peluangnya dia baik di dunia motocross atau di bidang lain itu juga cukup besar. Kemudian juga kami sebagai partner juga berharap mungkin dari pihak-pihak terkait, baik di sini pemerintah kota atau desa atau yang lainnya, mungkin juga bisa ikut mendukung lah. Sejauh mana dia melangkah, saya ikuti aja sampai dia jenuh misalnya. Sampai dia jenuh, nggak apa-apa.